Assalamualaikum, selamat sore. Saat ini kami akan berusaha menjelaskan rumus teori positive thinking selanjutnya sebelum kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang positive thinking. Kalau kita berlebihan positive thinking, orang yang negatif akan berubah menjadi positif. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan positive thinking, maka yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang sifatnya positif. Begitu juga dengan yang negatif. Kalau kita berlebihan berpikiran yang negatif, orang yang tadinya positif itu akan berubah menjadi negatif. Jadi umpan baliknya kepada diri kita sendiri adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Sebenarnya ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Jadi selanjutnya seperti ini. Jadi hukumnya adalah hukum magnet yang kita pakai. Nah, kalau positif sama positif, negatif sama negatif, mereka akan saling tolak menolak. Jadi kalau kita memberikan yang positif, maka sesuatu yang positif itu akan kembali kepada kita. Maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan yang negatif. Kalau kita memberikan sesuatu yang negatif, secara hukum normalitas, yang kita akan mendapatkan yang negatif juga. Inilah maksud dari penjelasan ini. Nah, gitu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita bahas lagi sedikit tentang teori normalitas dari kutub magnet yang pernah kita pelajari di bangku kelas 9 atau SMP kelas 3. Nah, sesuatu ini akan sedikit melenceng ya dari pembahasan teori positive thinking. Ini nanti ada maksudnya. Jadi, kalau sesuatu yang positif ketemu dengan yang negatif, maka mereka akan tarik-menarik. Jadi yang negatif ketemu positif, secara normal menurut hukum magnet, kutub magnet adalah saling tarik-menarik. Nah, jadi kalau secara kehidupan sehari-hari, laki-laki ya dengan perempuan harusnya saling menyukai, bukan sesama jenis. Nah, ini bisa ditempelin sebenarnya. Maksudnya ini bisa nempel, tapi itu sesuatu yang dipaksakan. Jadi nggak secara alami. Itu bukan sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang normal istilahnya. Makanya dibilang nih teori normalitas. Makanya sesuatu yang positif dan negatif di sini bisa dikatakan teori relativitas. Kenapa? Karena ini bisa saja yang positif dengan negatif saling menyukai atau tidak. Jadi sifatnya relativitas. Ini agak sedikit kita beronaniri ya, obrolan kesana kesini. Jadi ya inilah, maklum saya ini ODGJ, orang dengan mantan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini teorinya. Ngomong-ngomong tentang onani, ada solusi untuk yang sesama jenis. Bagaimana caranya kita menyembuhkan mereka supaya tidak menyukai lagi dengan sesama jenis? Adalah dengan cara beronani. Kebanyakan sesuatu yang positif atau laki-laki dengan sesama laki-laki atau perempuan dengan sesama perempuan itu karena mereka suka dengan sesama jenis. Coba mereka disuruh onani. Onani itu kan emang sesuatu yang dilarang ya, tapi itu diperbolehkan kalau untuk pada pengobatan. Jadi sesuatu yang sifatnya untuk pengobatan, yang satunya haram, diperbolehkan. Jadi gini penjelasannya. Gak apa-apa, ketawa-ketawa aja. Ini kita berlebihan ini untuk beronani nih. Orang-orang yang homo atau
lesbi. Suruh dia beronani. Berlebihan. Tetapi bukan sesama lawan jenis, tapi dengan sesama jenis juga. Cuman cari orang yang dia benci, yang dia nggak suka. Dia nggak mau ngelakuin hubungan itu dengan sesama jenis tapi yang dia benci. Nah, suruh itu, psikologisnya akan kena. Semakin dia mau beronani, dia akan berpikir. Semakin dia ingin berhubungan dengan sesama jenis, dia akan berpikir. Begitu juga dengan yang lesbi. Teorinya seperti itu. Jadi digiar mereka berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak normal, sesuatu yang salah. Apakah itu bisa dibilang dengan DNA mereka atau apalah secara ilmu kedokterannya atau ilmu biologinya, itu merupakan teori saja. Tapi kalau kita pakai main psikologis, pemikiran mereka, mindset mereka kita rubah. Suruh yang tadinya positif dengan positif, suruh dia melakukan onani, tetapi kepada yang dia benci untuk melakukan hubungan tersebut. Bagaimana akan kita lihat kali kejadiannya. Begitu juga dengan yang lesbi, yang homo ya. Ini lesbi. Suruh dia melakukan hal tersebut dengan orang yang paling dia benci. Kita lihat, mau nggak dia ngelakuin? Semakin terus lama-lama, insya Allah pasti dia akan hilang itu untuk melakukan dengan sesama jenis. Nanti dia akan berpikir, gimana dengan lawan jenis? Nah, itulah dia. Ini sebenarnya teori penyembuhan yang agak nyeleneh lah menurut kami orang mantan ODGJ, atau dengan julukan bos, bekas orang stres. Bikin orang senyum, bikin orang stres juga, bikin orang seneng, bikin orang senewan, bikin orang sumringah. Tapi bikin orang mulu, kasihan ntar bini saya, capek. Oke? Nah, inilah teorinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.